Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Sisa 10 menit. Sisa 10 menit, gak apa-apa. Jadi saya tadi bayangannya itu Khulafaur Rasyidin selesai, ke depan tinggal yang firqah, kelompok-kelompok Islam. Setelah itu kita ngaji kitab. Rencananya karena kan ini peneguhan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya pengennya itu nanti HPT, tapi kita kuatkan dengan kitab para ulama sehingga ada pijakan kitab yang kita jadikan sebagai acuan untuk pemahaman yang Ahlus Sunnah wal Jamaahnya itu. Nanti coba kita lihat juga bukunya Jarnawi Hatikusumo yang judulnya itu Muhammadiyah Ahli Sunnah wal Jamaah, karena sering muncul sebenarnya di kalangan kita pertanyaan-pertanyaan seputar Ahlu Sunnah wal Jamaah dan apakah Muhammadiyah itu Ahlu Sunnah wal Jamaah, syarh aswaja Ahlu Sunnah bagaimana, posisi kita bagaimana, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan nanti kita arahnya ke sana sebenarnya. Jadi ini sebagai pengantar ya, pengantar untuk kemudian kita nanti bisa mengetahui kelompok-kelompok Islam, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, dan lain sebagainya, kemudian ke Ahlus Sunnah wal Jamaah dan posisi Muhammadiyah di dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu konsep-konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana. Intinya ke sana sebenarnya. Nah, ini 2 kali pertemuan masih pembukaan ya, pembukaan untuk menuju ke sana. Saya lanjutkan sedikit, masih ada waktu sekitar 10 menit lah. Jadi pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu dibaiat, atau Ali bin Abi Thalib dibaiat itu dalam kondisi terpaksa, bukan dalam kondisi normal, karena Madinah dikuasai oleh kaum pemberontak, dan kaum pemberontak tidak mungkin untuk memproklamirkan diri sebagai pemimpin umat atau khalifatul muslimin, karena sudah pasti akan ditolak oleh umat Islam. Berita yang sampai ke Syam itu bahwa sebagian sahabat tidak membaiat Ali bin Abi Thalib. Berita yang sampai ke Syam. Jadi kita bayangannya kondisi umat Islam pada waktu itu, yang jarak Madinah ke Syam aja lamanya minta ampun, bukan seperti sekarang. Sehingga kemungkinan untuk desas-desus, tambah kurang berita atau lain-lain itu sangat mungkin. Kebijakan Ali bin Abi Thalib pada waktu itu adalah mengganti para gubernur yang oleh sebagian orang dianggap terlalu dekat dengan keluarga Utsman bin Affan, atau beberapa gubernur yang tidak diinginkan oleh para pemberontak, diantaranya gubernur Mesir, kemudian Syam. Syam itu gubernurnya waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Mesir diganti, kemudian utusan ke Syam, sampai di Syam baru masuk ke gerbang kota Syam ditolak, karena mereka menginginkan pertama, siapa pembunuh Utsman harus diusut tuntas, itu dulu. Yang kedua, anggapan atau berita yang sampai ke mereka, Ali bin Abi Thalib belum dibaiat oleh seluruh para sahabat, sehingga Ali belum sah menjadi khalifah. Dan memang ada beberapa sahabat yang konon ke Syam dan mereka belum sempat membaiat Ali. Kalau di buku ini selalu menanamkan sifat optimis, selalu husnudzon, bahwa sahabat-sahabat yang tidak membaiat itu yang pergi ke Syam karena Madinah sedang mencekam dan dikuasai oleh kaum pemberontak, sehingga sebelum Ali bin Abi Thalib itu dibaiat, mereka sudah keluar duluan dari Madinah. Tetapi berita yang sampai di Syam, sebagian sahabat tidak membaiat, artinya Ali bin Abi Thalib belum sah menjadi khalifah. Karena dia belum sah menjadi khalifah, maka belum punya hak untuk mengangkat atau menurunkan seorang gubernur. Maka ketika hendak menurunkan
gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan tidak diterima oleh sahabat Muawiyah. Yang harus ada di kita garis bawahi adalah bahwa Muawiyah ini sahabat. Maka kita harus menjauhkan prasangka-prasangka jelek kepada sahabat Muawiyah. Ali bin Abi Thalib itu juga sahabat. Maka kita sebagai kelompok ahli sunnah wal jamaah juga harus menghindari bacaan-bacaan atau suudzon kepada sahabat Ali. Karena ketika kita membaca buku-buku keislaman, di sana sering digambarkan bahwasanya Muawiyah itu begini, Amr bin As begini, saling serang, menjelek-jelekkan dan lain sebagainya. Buku ini selalu menanamkan sifat husnudzon. Mereka tetap sahabat yang harus kita hormati, yang tak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat. Adapun yang mereka lakukan adalah mereka beristihad sesuai dengan apa yang sampai kepada mereka. Ketika Muawiyah itu tidak menerima diturunkan oleh Ali sebagai gubernur karena merasa Ali belum sah menjadi khalifah, dan Muawiyah menuntut sesegera mungkin pembunuh Utsman untuk diusut. Sementara dari sahabat Ali, bagi dia sendiri tidak mungkin untuk mengusut pembunuh Utsman. Yang pertama, ini pemberontak sangat banyak, bukan 1-2 orang, tetapi sampai 1.500-an orang. Ini banyak, nggak boleh sembarangan, karena ini terkait dengan nyawa orang. Karena semuanya harus dikisos. Siapa yang harus dikisos ini? Jangan sampai mengkisos orang salah tangkap, bahaya. Yang pertama. Yang kedua, Ali sebagai khalifah dia merasa saya akan laksanakan, akan saya cari siapa pembunuhnya, akan saya proses. Tapi saya harus diakui dulu sebagai khalifah. Nah, kalau kalian nggak akui saya khalifah, gimana bisa saya memproses? Berita yang sampai ke Ali dari Syam jauh sampai ke Ali, Muawiyah membangkang tidak mau dicopot dari gubernur. Akhirnya Ali menyiapkan pasukan besar menuju Syam. Ketika Ali ini menyiapkan pasukan besar menuju Syam, Syam juga siap-siap dengan pasukan besarnya untuk melawan pasukan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya terjadi pertempuran antara dua kelompok. Namun yang harus digarisbawahi bahwa pertempuran itu Syekh Muawiyah tidak menuntut menjadi khalifah, bukan melawan Ali untuk menjadi khalifah. Karena di sejarah-sejarah terkadang ada berita-berita, ada cerita-cerita bahwa Muawiyah memberontak untuk merebut kekuasaan Ali. Tidak pernah, karena Muawiyah tahu diri dia bukan dari kelompok 10 yang memang punya hak untuk menjadi khalifah. Terjadi pertempuran besar yang pada waktu itu hampir saja dimenangkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian sahabat Muawiyah mengutus delegasi menemui sahabat Ali untuk tahkim, untuk melakukan perundingan damai. Ketika terjadi tahkim ini, berita yang sering sampai ke kita adalah Amr bin As bersama dengan Muawiyah mengutus Amr bin As sebagai delegasi duta untuk dialog. Sementara Ali bin Abi Thalib mengutus siapa namanya? Al-Asy'ari, siapa? Lupa saya. Bukan bahas Asy'ari. Untuk berdialog. Kemudian mereka setelah berdialog sama-sama keluar dari dialog mengatakan Ali bin Abi Thalib sepakat semuanya turun dari khalifah. Kemudian ternyata Amr bin As berkhianat dan mengatakan Ali telah turun dari khalifah dan Muawiyah naik jadi khalifah. Kan ini berita yang sering muncul. Tapi di sini ditolak, di buku ini ditolak. Berita itu hoax. Karena nggak mungkin sahabat berkhianat.
Bersahabat itu tepat janji, nggak pernah ingkar janji. Menurut buku ini, yang terjadi adalah pada waktu itu deadlock. Jadi tidak menghasilkan kesepakatan. Karena tidak menghasilkan kesepakatan, akhirnya masih suasana masih panas. Ketika sahabat Ali menerima proses perundingan, sebagian pengikut Ali marah besar. Jumlah sahabat pengikut Ali yang tidak mau menerima tahkim itu jumlahnya kisaran 12.000 pasukan. Banyak. Lah, mereka menghadap Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, ya Imamul Mukminin, karena Ali itu panggilannya Al-Imam. Bukankah kita dalam kondisi yang benar? Iya, kita dalam kondisi benar. Bukankah Muawiyah itu dalam kondisi yang salah? Benar, Muawiyah dalam kondisi yang salah. Kalau jelas kita benar, Muawiyah salah, kenapa kita harus perundingan damai segala macam? Ali bin Abi Thalib mengatakan kita menjaga darah umat Islam. Nah, kalau kita benar mereka salah, ya selesai. Wong kita perang sampai yang meninggal ribuan, lagi pula kita sudah hampir menang, ngapain kita damai? Tapi Ali tetap bersikukuh untuk tetap berdamai dengan sahabat Muawiyah. Akhirnya yang 12.000 orang itu keluar dari Ali bin Abi Thalib. Mereka inilah kemudian membuat kelompok baru namanya Khawarij. Khawarij itu artinya keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Pendukung Ali yang setia kepada Ali namanya Syiah. Kelompok Syiah. Orang-orang yang menentang Ali, yang Khawarij ini, akhirnya mereka berpikir bahwa biang kerok perselisihan umat itu ada 3. Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan. Udah kita habisin aja ke orang itu, selesai urusannya. Akhirnya mereka mulai mencari hari yang tepat, di mana pas satu waktu mereka bunuh 3 orang ini. Satu diutus ke Syam, satu diutus untuk mengikuti Sayyidina Ali, satu untuk membuntuti Amr bin As. Pada tanggal 17, saya lupa 17 pada apa itu. Dilaksanakanlah rencana ini. Ali sedang sholat berhasil dibunuh oleh kaum Khawarij. Muawiyah luka-luka, bisa sembuh, tidak sampai terbunuh. Amr bin As dilalai sakit, jadi yang menjadi imam salat sahabat lain, sahabat itulah yang kemudian dibunuh Amr bin As selamat. Jadi umat Islam sejak saat itu terpecah menjadi 3 kelompok. Satu Khawarij, satu Syiah, satu lagi kelompoknya Bani Umayyah, Umayyah. 3 kelompok. Ada satu kelompok lagi, aduh umat Islam pecah belah gini, pusing saya. Udahlah, saya nggak mau ngurusin umat Islam, nggak mau ngurusin politik, saya mau minggir dari politik. Kelompok ini cukup besar yang ingin minggir di politik. Mereka buat kelompok baru, inilah yang kemudian disebut dengan Murji'ah. Jadi 4, ada Ali, Syiah, Muawiyah, Murji'ah. 4 kelompok ini mirip dengan partai politik pada saat sekarang ini. Jadi semuanya punya ambisi kekuasaan. Nah, nanti saya ceritakan yang ke depan lah. Jargon politiknya apa? Promosinya bagaimana? Kampanye. Oh, kampanye juga mereka itu. Namanya sudah politik, partai. Pengen berkuasa juga namanya partai. Ya. Ali ketika terbunuh, maka kelompok yang ada di Madinah membaiat Hasan bin Ali. Karena yang 10 orang yang semestinya menjadi khalifah itu ketika Ali terbunuh sudah meninggal semua. Jadi sudah tidak ada lagi kelompok Syura yang siapa? Yang 10 tadi. Karena sudah meninggal, sekarang gantian, siapapun sudah bisa menjadi khalifah. Tidak harus 10 orang tadi. Ali sudah nggak ada, Umar nggak ada, Abu Bakar nggak ada, Zubair nggak ada, Sa'ad nggak ada, sudah banyak meninggal. Utsman sudah nggak ada, habis sudah yang 10 orang itu.
Tolhah sudah nggak ada. Akhirnya yang di Madinah membaiat Hasan bin Ali. Yang di Syam membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ada dua kerajaan, ada dua pemerintahan di dunia Islam. Satu di Syam, satu di Madinah. Namun kemudian sahabat atau cucu baginda Rasul Hasan bin Ali ini setelah 6 bulan dibaiat, dia merasa ini kalau kita begini terus, perang terus umat Islam ini, nggak kelar-kelar ini, panas-panasan terus ini. Masa satu wilayah Islam ada dua pemimpin? Akhirnya dia punya inisiatif pergi ke Syam, menyerahkan kekuasaan yang telah dia terima dari baiatnya sahabat yang ada di Madinah kepada sahabat Muawiyah. Maka sejak saat itu kemudian umat Islam bisa bersatu kembali di bawah Khalifah Umayyah bin Abi Sufyan. Tapi zaman Ali juga ada peristiwa yang cukup apa istilahnya itu, menggetarkan juga, yaitu yang disebut dengan perang Jamal. Waktu itu saat Ummahatul Mukminin Aisyah yang waktu itu sedang berada di Mekah juga menuntut supaya segera diusut pembunuh Utsman. Beliau bersama beberapa sahabat ke Basrah karena sahabat Ali sedang di sana. Sampai Basrah ketemulah tendanya Ali, tendanya Aisyah bersama para pasukannya. Malam-malam ada yang menyebar fitnah, yang melempar saja panah dilemparkan ke tempatnya Ali, panah dilemparkan ke tempatnya Aisyah, yang sini mengira serangan dari sana, yang sana terkira serangan dari sini. Kacau balau umat Islam, perang antara Aisyah dengan sahabat Ali, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukannya Ali bin Abi Thalib. Aisyah kemudian dibawa kembali ke Madinah, yang disebut dengan perang Jamal, karena Aisyah naik unta. Makanya waktu itu disebut dengan Ayyamul Fitan, hari-hari penuh fitnah, karena umat Islam bingung mana yang benar, mana yang salah. Dari sini nanti akan muncul konflik ideologi umat Islam. Bagaimana kita memandang para sahabat yang terjadi pertempuran yang saling bunuh itu, hukumnya bagaimana membunuh sesama umat Islam. Ini barangkali dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan nggak? Pertemuan datang ya. Untuk pertanyaan silakan dicatat untuk pertemuan datang. Barangkali pertemuan datang untuk sementara kita buka pertanyaan langsung aja, biar nggak hilang dulu yang di otak. Nah, baru setelah itu sekiranya ada pertanyaan kita lanjut ke Bani Umayyah, tetapi kita akan sorot kepada kelompok-kelompok Islamnya, bukan ke sejarahnya. Saya nanti akan lihat kepada Mu'tazilah itu bagaimana, Khawarij itu bagaimana, zaman sekarang apakah masih ada Khawarij, Syiah bagaimana, Syiah yang zaman sekarang itu bagaimana, kemudian dan lain-lain, termasuk nanti yang kelompoknya Bani Umayyah. Nah, nanti korelasinya bagaimana, dan itu sangat erat korelasinya dengan perang Timur Tengah sampai sekarang, karena perang Timur Tengah itu nyambung dengan perang zaman Ali bin Abi Thalib. Sekarang itu nyambung. Di Irak itu antara Syiah sama Sunni, di Syam itu antara Syiah sama Sunni, itu nyambung nanti dengan sana. Maka kita jangan ikut-ikutan perang yang terjadi di Timur Tengah, sudah cukuplah. Yang di sana hancur-hancuran kita jangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.